Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di sini di tempat yang sangat berkah ya. Kali ini kita langsung berada di Masjid Al-Bakri Epicentrum Rasuna. Ya, kita di sini tentunya dalam rangka hati ke hati bersama Mama Dede. Iya, jamaahnya cantik-cantik semua karena perempuan ya. Kalau laki-laki ganteng-ganteng ya. Dan pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang berkorban demi keluarga. Ya, kita akan berikan kesempatan dulu kepada Mama untuk memberikan tausiah. Setelah itu ibu-ibu jamaah dari Masjid Al-Bakri Epicentrum Rasuna boleh bertanya seluas-luasnya ya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar Ma? Alhamdulillah. Iya. Kenapa Mama geli sepertinya Itu tetap? kameramen kita nyungsep. Kesandung Iya. kabel dia. Karena tempatnya baru belum hafal Medan. Iya. Iya, jadi Kabel ditendang sama dia nyungsep dah. iya. Oke Mas, tema kita berkorban demi keluarga Mas. Kadang-kadang ada satu anak yang menjadi tulang punggung keluarga dan itu banyak memakan konsentrasinya Mas. Bisa di akhirnya sama keluarganya kurang Bukan memakan, kata menghabiskan. Anda salah. Menghabiskan konsentrasinya. Menguras. Kadang-kadang jadi lupa menikah juga karena memang untuk keluarganya. Nah silakan Mak, berkorban demi keluarga dalam Islam itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Masjid Al-Bakri. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu berkorban untuk keluarga. Keluarga. Keluarga itu adalah unit yang paling kecil dari sebuah masyarakat. Itu keluarga. Yang namanya keluarga, kalau saya ibaratkan sebuah bangunan. Kalau bangunan ini pengen kokoh, pengen kuat, pengen tegar, ada 3 faktor yang dibutuhkan. 1, pondasi yang kuat. 2, bahan-bahan bangunan yang kokoh. 3, tali temali perekat yang sangat erat. 1, yang dibutuhkan adalah pondasi. Ibarat sebuah bangunan, pondasi yang menentukan kuat tidaknya sebuah bangunan. Rasul berkata, tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini taribat yaminuka. Menikahi seseorang karena kekayaan, keturunan, kecantikan, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya. Artinya Rasul mengajarkan kepada kita biar rumah tangga kita bagus, pondasi yang paling pertama yaitu agama. Lihat calon suami, calon istri yang ngerti ilmu agama dan pengamalan agamanya baik. Yang kedua, bahan-bahan bangunan yang kokoh. Lihat calon suami kita, calon istri kita, sehat? Enggak. Pola berpikirnya bagus? Enggak. Ibadahnya bagus enggak? Mentalnya, fisiknya bagus enggak? Semangat juangnya bagus enggak? Makanya orang Jawa bilang yang namanya menikah dilihat bibit, bobot, bebet. Nah ini. Kemudian yang ketiga, tali temali perekat yang kokoh. Apa yang dimaksud? Dalam sebuah keluarga ada hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban kepada istri merupakan hak istri. Istri punya kewajiban kepada suami merupakan hak suami. Orang tua punya kewajiban kepada anak merupakan hak anak. Anak punya kewajiban kepada orang tua merupakan hak orang tua. Ini tali temali ikatan yang erat. Saya yakin kalau saya tanya, ibu-ibu maukah rumah tangga Anda bahagia? Mau. Pasti. Kalau kita menginginkan kebahagiaan, menyatukan 2 orang yang berbeda latar belakang bukan perkara mudah. Berbeda budaya, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kebiasaan, berbeda pendidikan, berbeda lingkungan, disatukan ini tidak mudah. Makanya yang dicari persamaan. Ketika kita mencari persamaan tentu ada yang dikorbankan. Misalnya suaminya orang Padang, istrinya orang Jawa. Orang Padang demen makanan yang pedas, istrinya demen makanan yang manis. Jangan bini ngotot tiap masak manis. Jangan suami ngotot tiap masak yang pedas. Cari
titik temu. Suami ngalah dikit jangan kepedesan. Bini ngalah dikit jangan kemanisan. Jadi pedes manis. Sekarang misalnya sebuah keluarga punya rumah, dibeli perabotan. Suami harus nanya, mau nggak lemari yang kayak begini? Kursi yang kayak begini? Istrinya pun harus ngimbang. Jangan saklek, saya mau yang ini. Kalau tidak mau, nggak usah beli. Tidak bisa. Rumah tangga milik berdua. Suami berangkat pagi-pagi, pergi ke Jakarta nyari duit, pulang malam-malam. Ini berkorban. Istri berkorban, ngurusin suami, ngurusin anak, nyuci, neriska, bebenah, masak dan sebagainya. Ini pun berkorban. Ketika suami pulang ke rumah secapek bagaimanapun kerjaan di kantor, pulang ke rumah wajib senyum. Jangan merengut. Tuh bini bingung lihat laki tiap pulang kerja merengut. Ini korban. Istri lelah ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, suami pulang senyum. Sambut dengan senyuman yang manis. Suami senang lihat istrinya. Jadi masing-masing wajib berkorban buat keluarga. Anak buat orang tua buat anak, suami buat istri buat suami, saling. Inilah tali temali ikatan yang sangat erat. Insya Allah rumah tangga kita akan bahagia. Amin. Saling rela berkorban. Begitu. Ya, itu dia ibu-ibu yang hadir di sini, tausiah mama dan pemirsa. Kita akan break sebentar, nanti setelah ini saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tema kita adalah berkorban demi keluarga. Kita akan break sebentar dan nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Di. Mama Dede. Jadi teh. Damang jadi teh. Damang saya, Mama. Lagi ngapain? Ini lagi baca-baca buku aja, Ma. Wah, buat nambah-nambahin wawasan pengetahuan tentang Islam. Kudu atuh. Nah, Wajib di banyak buku. mau nambahin iman. Nyari ilmu hukumnya wajib. Buat siapa aja. Kemudian belajar ilmu tuh bisa dari buku, dari TV, dari radio, dari bacaan, dari tontonan. Itu nama ilmu. Kebenaran Mama mau ngaji sekarang. Hai ikut. Jadi sama siapa? Sama emak. Mana emak? Ada. Mak? Ya emak. Damang emak teh. Yuk emak ngaji. Mau ikut nggak ngaji? Mau. Ya. Jadi juga boleh kan? Bukan boleh, kudu ikut. Taruh bukunya benain. Nah, Ayo, begitu. Ayo mak, jalan mak, ngaji. Pemirsa, kembali lagi masih dari Masjid Al-Bakri Epicentrum Rasunah. Kita masih ada di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih membahas tema tentang berkorban demi keluarga. Oke, ibu-ibu yang ingin bertanya nanti ada waktunya untuk bertanya, dipersiapkan saja. Dan di pagi hari ini kita juga sudah kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau ini adalah seorang komedian ganteng, kalau dari jauh, kalau dari dekat lebih ganteng, dan sudah hadir di sebelah kiri kita, Dude Herlino. Dia ngaku aja lagu Dude Herlino ya. Salah dong. Siapa? Masa Dude Herlino. Siapa namanya? Yang terkenal sekarang. Siapa ini. dia? Masa nggak tahu sih? Siapa? Temon. Temon masih direbus, belum ada jam segini ya. Assalamualaikum ya Di. Waalaikumsalam. Aduh, saya ngambil wudhu lagi nih. Oh iya. Emang kita apaan di ngambil udah lagi? Damang ya di teh. Alhamdulillah saya, Mama. Alhamdulillah. Sehat. Iya. Kita bincang-bincang ya. Boleh? Ngobrol-ngobrol saya maunya. Iya, ngobrol-ngobrol aja. Ini Iya. temanya adalah tentang Ini sorban apa ini tuh? Ini Apa, lap Tat? ingus. Sorban, Mama. Sorban. Nah, maksudnya Oke. ngadepnya begitu. serbet Ya itu, ini Pak. Ya. buat variasi, Mama. Oh, variasi. Kayak mobil ada variasinya ya. Ya, tapi kalau buat lohor ini buat sejadah. Oh, gitu. Alhamdulillah. Kalian buat tidur juga. Ya, kita sedang bicara tentang berkorban demi keluarga nih. Amin. Iya. Wah, amin saya bang doa. Ya iya kan berkorban buat keluarga itu kan suatu hal yang sangat dipuji. Alhamdulillah. Kita iya. jawabnya amin. Amin, ya. Dulu sebelum Yadi sukses seperti sekarang, Yadi ini Kan perjuangan. udah salaman, ngajak salaman lah. Enggak, ini mau nanya. Enggak selesai-selesai jadinya nih. Yadi itu pekerja keras lah. Beliau ini pernah menjadi supir,
ya. Terus juga pernah menjadi tukang ojek. Dah, ojek mah belum, Oh Pak. pernah ya, insya Allah nanti ya. Kalau saya ditabrak ojek pernah. Oh pernah ya. Bisa diceritakan nggak Yadi, gimana dulu waktu kehidupan sebelum sukses seperti sekarang ini? Ya selepas sekolah SMA gitu kan, mau nerusin kuliah nggak punya dana ya mah ya. Bapak anaknya banyak ya kan, Berapa saudaranya? 5. Jadi pas Ya. keluar sekolah mau cari biaya kemana, kerja dulu mah. Pertama ya nggak langsung jadi supir karena belum bisa nyupir kan. Ya. Jadi keneknya dulu, jadi anak TK nih naikin gitu kan. Oh, supir antar jemput. Antar jemput, Iya. dari temen yang sekolah, yang nyupir teman sekolah juga, Iya. tapi dia udah kuliah gitu Ah. kan. Nah, kita ngumpulin duit selama setahun tuh mah. Itu ngangkat anak, ada anak yang jatuh, ada yang pipis di situ, ada yang ada yang buang hajat juga, kita yang bersihin juga ya kan. Iya. Di mobil, ya kan. Iya. Tanggung jawab kita. Iya. Ya udah, setahun mah kekumpul duit gitu kan buat kuliah. Akhirnya dapat kuliah sore, ya begitu aja. Sampai akhirnya ketemu Bang Akri Patrio, Iya. ya. Ngelamar jadi supirnya gitu, pagi-pagi udah nyuci mobil di rumahnya Iya. gitu kan. Kalau mau syuting beresin pakaian. Iya. Nah, semuanya teman-teman senior-senior di Patrio pernah saya supirin, pernah saya cuciin mobilnya semuanya. Iya. Begitu. Itu sampai berapa tahun akhirnya Mas? Sampai kemudian ada pemilihan lomba lawak, kejuaraan lomba lawak di salah satu radio SK lah Iya. sebutnya. Itu saya, Kiwil, sama Murpi, sama adiknya Akri ikutan juara kedua, dan mulai dari situ lah kita bisa eksis di dunia komedi. Komedi, gitu. Jadi memang tidak langsung jadi banyak perjuangannya ya. Waduh, iya. Nah, sukses ini pasti salah satunya karena doa orang tua dan peran orang tua. Nah, Itu yang paling utama. buat Yadi bagaimana peran orang tua dan keluarga di kesuksesan Yadi? Ya bayangin aja gitu kan, kita belum bisa ngasih sesuatu yang berarti waktu itu sama Iya. orang tua juga. Heeh. Ya sampai sekarang juga belum ada yang berarti sih. Saya anggap semua yang kita berikan tuh belum keukur sama doanya beliau gitu kan. Jadi dulu ada uang 500 perak gitu, dia kasih buat ongkos saya kerja gitu kan, karena belum ada yang menghasilkan, gaji juga belum gede-gede banget, jadi kenaik ya kan, naik-naikin anak dong berapa duit sih gitu kan. Iya. Nah, ya udah akhirnya bisa terus orang tua yang ngasih gitu. Saya nggak tahu udah orang tua dapat uang dari mana buat ongkos. Ya alhamdulillah sekarang ya dia bisa merasakan apa yang dikerjain orang tua buat anaknya seperti sekarang ini. Iya. Nah ini gimana nilai seorang anak seperti Yadi yang memang pekerja keras, melakoni apa aja, karena memang keluarganya anaknya banyak juga dan nggak mampu gitu mah. Ini gimana? Jadi yang namanya kita hidup di alam dunia memang wajib berusaha. Yang namanya Siti Hajar, inna sofa wal marwa. Sofa marwa, sofa itu ketegaran jiwa, marwa kesucian hati. Artinya usaha harus tegar. Jadi pertama jadi kenek mobil jemputan, ada yang pipis, ada yang pupdiang, itu kan perjuangan. Lama kelamaan belajar nyetir, bisa nyetir. Jadi sopirnya Akri. Tuh. Jadi itu perjuangan. Kemudian dapat hasil sesuai dengan kemampuan yang ada, bantu orang tua. Ini memang kewajiban, tanda terima kasih kita kepada orang tua. Jadi siapapun Anda hidup di alam dunia jangan berleha-leha. Misalnya Anda ini orang kaya, orang tuanya orang mampu, seorang pejabat yang kaya raya, pun jangan berleha-leha. Karena Rasul mengatakan makan dari hasil tangan kita itu lebih berkah daripada pemberian orang lain. Jadi jangan hanya berharap dari pemberian orang lain termasuk orang tua, tapi kita harus bangkit, berjuang, menghasilkan ini yang paling berkah dan bermanfaat. Rasulullah bersabda seperti itu. Kita lihat Yadi dari ceritanya beliau barusan, kita tahu bagaimana perjuangan Yadi. Sekarang kita tahu Yadi ini sudah berhasil hidupnya, alhamdulillah. Secara ekonomi punya rumah, punya istri berapa Yadi? Amin. Istri berapa? Baru satu. Jangan baru, udah. Iya. Udah. Udah, anaknya berapa? Anak udah 3. Anak udah 3, udah punya rumah. Rumah itu kan kebutuhan pokok. Kalau orang rumah tangga sudah punya rumah,
nyaman dia, tenang, tentram hatinya. Insya Allah mudah-mudahan anak cucu keluarga kita pun bisa berjuang seperti Yadi, bahkan lebih hebat daripada apa yang Yadi lakukan. Insya Allah keberhasilan adalah dalam genggaman kita karena ridho daripada Allah. Amin, Amin. Mama. Jadi dalam masa-masa dulu sebelum sukses pernah putus asa nggak menghadapi kenyataan hidup ini gitu? Ya alhamdulillah nggak ada kata putus asa, Iya. karena saya tahu putus asa itu orang yang tidak yang mempunyai pendirian buat hidup gitu kan. Iya. Makanya kalaupun kita ada uang ya nggak ada uang ya tetap aja bahagia aja gitu kan. Mensyukuri nikmat ya dia. Disyukurin aja mah ya, uang nggak ada uang ya emang udah Mau rezekinya diapain segitu kita ya. udah usaha ya. Iya betul. Nah kondisi yang paling sulit yang pernah ya dirasakan dulu. Iya, kondisi yang paling sulit itu pernah jadi ya supir pribadi juga ngerasain gitu mah ya. Kita uang nggak ada gitu kan. Minuman mineral di mobil udah habis kita minumin nunggu dari pagi sampai sore ya kan. Tidur mau makan nggak ada duit ya kan. Wah, mau makan nggak ada duit, tidur aja di musola mah. Tapi bersyukur. Tapi Kagak bersyukur. kurus-kurus. Dulu mah krempeng, dulu krempeng ya. Kesian banget mah kurusnya kagak makan. Ya jadi tiduran aja di musola gitu kan, tiduran ketemu asar, johor, sembahyang, tidur lagi. Tapi alhamdulillah kita bisa ngerasain jadi kalau orang susah banget jadi begini. Kayak gue ya. nggak pernah lainnya, saya apalagi ya. orang lain. Minum nggak punya, makan Saya nggak punya. masih untung ada kerjaan jadi supir Ya. gitu, apalagi orang yang datang dari ke kampung yang terlantar di Jakarta gitu kan kayak apa gitu mah. Tapi alhamdulillah masih bisa Alhamdulillah. survive Tetap sekarang. bersyukur dengan Iya. apa yang ada. Oke baik, jadi kita break sebentar nanti kita lanjutkan lagi ya. Oh nggak apa-apa Pak. Iya. Silakan. Bapak saya dipanggilnya. Iya. Ibu-ibu ingin bertanya ke Yadi, nanti ada kesempatannya kita akan break dulu, nanti kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, masih dari Masjid Al-Bakri Epicentrum Rasuna, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Masih bersama ibu-ibu dari Jamaah Al-Bakri ya Bu ya. Terima kasih masih hadir di sini dan masih bersama tamu kita yang super ganteng, Yadi Sembako. Terima kasih masih ada di sini Yadi. Kalau ada supernya, saya disamain sama martabak tuh, martabak super. Berarti telurnya 6. Iya, iya. Oke, selain Yadi kita juga sudah mengundang orang yang sangat penting artinya buat kehidupan Yadi. Ya, kita akan sama-sama memanggil siapa? Nikita Willy. Nikita Willy. Nikita Willy. Ini adalah ibunda Yadi, Mama Suhana. Iya. Mana dia Mama Suhana? Bilang Nikita Willy ya, ini dia. Assalamualaikum Mak. Mak, assalamualaikum Mak. Nikita Willy Iya. Bu. Iya. Damang ibu teh. Iya. Iya. Silakan Mak. Iya, kita sedang ngobrol tentang berkorban demi keluarga. Tadi sudah ngobrol sama Yadi, perjuangan hidup Yadi sebelum seperti sekarang. Iya, iya, Nah, iya. menurut Emak, Yadi itu anak yang seperti apa sih? Anak yang seperti Bisa agak keras dikit. Keras mah ngomongnya keras. batu keras. Batu. Ya anak yang seperti apa tuh ya, yang sama keluarga, sama bapak, sama emak diperhatikan sama sekali. Ya, bapaknya mulai sakit, Iya. tapi dia harus berkorban untuk membantu bapaknya. Bapaknya sudah 6 tahun sakit. Ya. Sakit apa itu? Sakit Mak? prostat ya. Prostat ya. Tapi ya dia yang berkorban untuk adik-adiknya juga bantu-bantu juga. Sekarang Yadi sudah sukses dan Iya. gantian Yadi yang membantu keluarga gitu ya. Ada yang pernah rasa ibu pernah kecewa sama Yadi selama ini? Ya, Dulu-dulunya lah, kalau sekarang pasti enggak. Enggak sih, kan juga kecewa dulu juga dia patuh sama seorang tua, sama bapak sama ibu juga patuh. Biar sekolah pun dia nurut ya. Pernah ngaji. nyebelin nggak? Iya. Enggak Itu pernah maksud sih. Abel? Enggak Pernah nyebelin nggak? Enggak pernah sih nyebelin sih. Nah kalau buat Yadi nih, 6 tahun Bapak Sakit. sakit ya. Tentu banyak biaya yang Iya, banyak biaya. Biaya itu bisa dicari, tapi kan perasaan tidak bisa ngobrol, akrab yang lebih enak itu gimana? Yadi perasaannya gimana? Ya kalau untuk komunikasi sih alhamdulillah masih jalan sama bapak. Saya sering sowan ke rumah orang Ngomong tua. sih juga gitu masih kan. lancar. Sering datang ke rumah orang tua. Cuman
untuk memberikan yang terbaik buat bapak atau buat emak saya belum bisa sampai sekarang. Iya. Apa itu bentuknya saya nggak tahu, tapi saya merasa belum bisa memberikan yang terbaik buat orang tua. Iya. Tapi sambil berjalan saya udah berusaha untuk memberikan apa ya namanya yang keinginan Kontribusi orang tua sesuai kira-kira kemampuan yang ada. seperti apa. Mumpung mereka masih ada gitu Iya. kan. Kira-kira apa keinginan dari bapak atau ibu yang Ya belum tercapai? kalau emak sama bapak sih nggak keinginannya nggak ada yang muluk-muluk, nggak pengen dibikinin rumah digedein, nggak pengen dibeliin mobil, nggak pengen apa-apa. Yang penting anak-anaknya pada akur gitu kan, pada akur terus juga. Yang Sehat. pertama dari dulu dari kecil suruh jangan tinggal sembayang di mana aja gitu kan. Di mana aja lu berada jangan ditinggal sembayang. Iya. Ma, ini hubungan antara anak sama orang tua sangat harmonis kalau kita lihat nih Mas. Jadi sebenarnya dalam berhubungan dalam keluarga itu anak sama orang tua itu harus rambu-rambunya seperti apa? Nah begini, kalau kita lihat di Quran, Iya. yang namanya anak itu ada 4 kelas. 1 qurrata ayun, yang kedua zinatul hayati dunya, yang ketiga fitnah, yang keempat aduwwum mubin. Artinya kalau saya lihat ya di ini yang pertama qurrata ayun sangat menyejukkan pandangan mata. Iya. Ibu sampai nangis sedih cerita tentang Yadi, bagaimana Yadi membantu orang tua. Artinya Yadi ini qurrata ayun, kepada orang tua baik, di masyarakat baik, di lingkungan baik, ibadahnya baik. Insya Allah anak-anak yang seperti inilah yang kita harapkan semua. Dan kalau kita berdoa juga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan yang jangan lupa, tidak semua orang anak itu qurrata ayun. Ada yang hanya perhiasan di dunia. Apa maksudnya? Ibadahnya kurang. Sama orang tua baik, ibadahnya kurang. Kalau kita lihat tadi ya sampai bilang dari dulu emak mesen, jangan dimanapun pergi, sholat jangan ditinggal, baca Quran terus baca. Insya Allah mudah-mudahan apa yang diperintahkan emak itu perintah Allah, jangan ditinggalkan. Iya, begitu ya. Jadi di kesempatan ini ada yang ingin disampaikan buat emak. Ya banyak yang mau disampaikan gitu kan. Iya. Cuman nggak bisa satu persatu. Betul. Mungkin Diringkas kesimpulannya. ya kesimpulannya Poinnya aja. saja. Poinnya. Ya insya Allah mak kita akan berangkat haji bareng. Mak nggak sendirian. Mudah-mudahan kita doain nanti di sana bapak sehat walafiat. Amin. 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 Ya, Iya. sabar ya Mak ya. Iya, kita doakan sama-sama di sini semua supaya Adi dan Mak Suhana atau Nikita Willy bisa hadir di Mekah berhaji bersama ya Bu ya. Iya begitu. Suka bilang sayang sama emak? Waduh, bukan. Lihat aja Iya. Kalau lihat mukanya emang sama. Emang saya lebih banyak ke emak gitu kan. Iya. Sama bulatnya. Kalau saya jalan di mana gitu di pasar-pasar gitu kan lagi belanja gitu kan. Nikita Willy sama Irfan Bahdim. jadi ya gimana ya? Saya juga merasa risih sering dipanggil gitu. Iya. Suka Lebih merasa pas risih. sebenarnya Nikita Willy dan Irfan Mansur sebenarnya ya. Oke baik, terima kasih Yadi Mak. Terima kasih sudah hadir di sini. Sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita Salam sama Bapak, ambil. Bapak Salam masih sama sehat? Bapak. Iya. Lagi sakit di rumah, Iya. mudah-mudahan minta doanya ibu-ibu jamaah semuanya, mama, Iya. mudah-mudahan cepat sehat. Amin ya Allah ya. Iya. Baik pemirsa, kita break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Masih bersama ibu-ibu jamaah dari Masjid Al-Bakri Epicentrum Rasuna. Kita masih bicara tentang berkorban demi keluarga dan langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh angkat tangannya Bu yang ingin bertanya? Ya. Silakan dari sebelah sini dulu. Boleh berdiri Bu? Boleh berdiri ya? Iya, kok ragu-ragu ya? Waalaikumsalam. Nama saya Titin Rosyidah dari Majlis Saklim Masjid Al-Bakri. Yang ingin saya tanyakan sama Mama, di dalam hadis Nabi ada yang Rasul mengatakan bahwa apabila seorang ibu atau seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, tapi dia tidak nikah lagi sampai dia membesarkan anak-anaknya, dia akan masuk ke dalam surga. Nah ini apabila ada seorang ibu yang
dia harus berjuang demi untuk anak-anaknya, akhirnya dia harus menikah lagi. Nah ini apakah ini juga suatu pengorbanan Mama? Iya. Begitu pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu tahu nggak rukun iman yang keenam? Apa? Percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Maksudnya apa? Ada orang yang suaminya meninggal dunia. Mungkin tidak niat nikah lagi, tapi takdir menentukan lain. Dia nikah lagi. Niatnya memang karena Allah. Apakah dia masuk surga? Kalau dia beramal soleh dan soleha, insya Allah masuk surga. Tergantung amalan orang tadi. Walaupun orang ini tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia, tapi perintah Allah nggak dikerjakan, larangan masih dilanggar, bagaimana masuk surga? Jadi soal menikah atau tidak menikah lagi setelah suami pertama meninggal dunia, kembali kepada amalan kita, tidak menentukan masuk surga atau tidak. Begitu. Iya. Jadi walaupun kawin lagi, Kalau bisa. emang soleha, Bisa masuk surga. bakti, iya surga. Iya, begitu Ibu Rosida. Oke, yang berikutnya boleh Bu, yang di belakang silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga. wabarakatuh. Nama. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ice Iya. Ice. dari Majelis Taklim Mitahu Jamil, Jakarta Selatan. Ya. Yang ingin saya tanyakan, kalau suami kita itu bekerja jauh di luar kota atau dia bekerja di suatu pertambangan atau pelayaran gitu, itu benarkah kalau mereka itu mati nantinya di tempat bekerja itu, benarkah dia mati syahid? Ya. Itu yang hanya saya mau Ya. tanyakan. Iya. Emang ada rencana mau mati di sana Bu? Oh enggak, iya. Soal iya. gini, Ceice, Iya. semua Iya, orang makasih. yang bekerja, yang niatnya lillah karena Allah, termasuk kayak saya, kayak Abdel, kayak ibu lagi ngaji, niatnya ikhlas karena Allah, mati itu semua mati syahid, karena mati berjuang di jalan Allah, bukan hanya yang kerja di tambang. Begitu, Ceice. Jadi nggak harus yang di luar kota. Bukan, di sini juga kita banyak kerjaan kok. Iya, yang kerjaan Kita naik motor juga kecelakaan. Niatnya karena Allah, saya berjuang menegakkan akidah Islamiyah. Nih, dalilnya Al-Quran. Nih, dari hadis Nabi, meluruskan yang salah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Itu pun jihad. Jadi bukan orang yang tambang di luar kota, dalam kota juga yang berjuang mah berjihad banyak. Iya, jadi ya. Mama, kalau dia jalannya nggak lurus gimana tuh? Ah, Kan belok. saya bilang niatnya ibadah karena Allah. Beda kan? Kembali Iya. ke niat, Ceice. Iya, Cece. Terima kasih Mama. Iya. Ya, Oke. mangga. Oh, iya, baik. Terima kasih Cece. Sekarang satu lagi Bu, silakan. Iya. Iya, bentar Bu ya. Iya. Iya. Aduh, diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maklum usia diri Iya, susah. itu iya. Berat kabujur. Iya. Nama saya Hajaning Samsi Iya. dari Nama saya Majelis Rosida. Taklim Al-Bakri. Iya. Aja. Mama, saya mau nanya bagaimana kiatnya untuk berkorban demi keluarga. Iya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiatnya bagaimana? Mengalahkan kebutuhan pribadi. Saya ambil contoh, misalnya saja. Saya ini mau pergi ke pasar. Cuman suami saya sekarang ini pengen nasi goreng. Gorengin dulu nasi. Mengalah kebutuhan kita, dikalahkan buat kebutuhan keluarga yang lain. Itu namanya berkorban. Jelas Bu? Saya sebetulnya saya pengen beli kudungan baru. Cuman anak saya belum bayaran. Berkorban. Saya punya cincin biar keren kelihatan. Hai pemirsa, cincin saya baru. Cuman misalnya saja anak saya bayar uang kuliah. Korban, keluarkan buat dia bayar uang kuliah. Makanya saya nggak punya cincin, nggak punya gelang. Demi anak-anak korbankan segalanya untuk kalian. Begitu Cek. Gitu Ce. Iya, tapi mah berkorban bukan hanya dalam bentuk materi ya mah. Bukan. Misalnya waktu juga. Waktu juga, Iya. hati juga, Iya. perasaan juga. Misalnya, Iya. ibu punya mantu. Nih mantu kurang cocok keinginannya dengan kita. Ya Allah. Iya. Yang penting anak kita bahagia. Jangan egois. Ngapain lu punya bini dia? Iya. Salah. Anak kita senang sama dia. Iya.
Yang penting seneng. Ah. Itu berkorban perasaan. Iya. Gitu, Cek. Begitu, Bu Baria. Ya, iya. Bu Baria juga ngelus dada, iya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, masih dari Masjid Al-Bakri Epicentrum Rasuna. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih banyak ibu-ibu yang ingin bertanya, saya yakin sekali. Dan tema kita masih tentang berkorban demi keluarga. Saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Silakan Bu, sebelah sini ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Rodia Hamdani dari Majelis Taklim Rabiatul Adawiyah Jalan Menteng Atas Selatan, Du. Ya, Yang ingin ada satu keluarga suami istri setelah menjalankan berumah tangga suaminya kena PHK. ya, Kemudian tidak bisa lagi mencari nafkah. Nah, istrinya berkorban untuk menjadi pembantu atau menjadi kuli nyuci lah gitu Ya. ya. Dalam perjalanan pekerjaannya ada seorang laki-laki yang jatuh cinta kepadanya. ya. Kemudian sempat nikah dan punya anak. Nah, tapi belum Sedangkan cerai. suami pertama tahu dan juga dia artinya menyetujui. Ya, pertanyaannya Bu? Pertanyaannya bagaimana suami yang pertama ini merelakan istrinya nikah lagi, Ya. sedangkan yang suami kedua nggak tahu kalau dia punya anak suami. Oke, ya. Ini hukumnya bagaimana untuk Tapi itu? cerai gak sama? Nggak cerai. Oh, nggak cerai mah. Ya. Kalau suaminya tahu istrinya bermain serong, dia tidak negor, artinya suaminya dayus. Dayus itu seorang suami yang mengizinkan istrinya berbuat tidak senonoh. Maka suaminya dosa, istrinya dosa. Sampai Makanya sekarang bisa- masalah selesaikan satu-satu. Iya. Cerai dulu dengan suami yang pertama, habis idah baru nikah yang kedua. Jadi jangan sampai kayak yang Ibu Rosida tanyakan. Misalnya begitu dia lagi kerja, Masya Allah disayang suaminya. Di PHK nggak dapat duit, dia merasa dia menjadi pahlawan. Dia pacaran lagi. Artinya suami punya uang dia sayang, suami nggak punya uang ditendang. Tendang. Tapi Iya. itu begini Mama, karena suami kedua tuh mapan, banyak uang, Iya. sampai dijamin segala-galanya. Nah itu suami yang pertama nggak mau cerai, artinya Ya, tahu karena dia lah. dapat Gitu. duit juga dari situ gitu, ya. Suaminya dosa, istrinya dosa, suami yang kedua semuanya dosa. Dosa. Tidak ada pembelaan, semuanya Iya. salah. Ya. Ya terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pernikahan, Ngotot, udah ketahuan salah. ya. Ya. Pernikahan keduanya nggak sah. Nggak sah. Nah, kita sebagai keluarga atau tetangga seperti ibu ini kan tahu. Wajib Ya. menyadarkan tetangga yang seperti ini. Karena kita kalau tahu didiamkan, kita ikut berdosa. Artinya kita mengizinkan. Begitu. Ntar kalau dia bilang, "Ah, lo ikut campur urusan rumah tangga Ngomong orang. sama RT, ngomong sama RW. Tuh gunanya RW. Ngapain jadi RW? Kagak bisa nyelesain masalah. Tuh. Iya. Kalau nggak selesai, bawa Bu Baria. Iya gini Bu Baria ya. Usianya Oke. berapa Bu Baria? Bu Baria Eh? usianya 70. Tapi masih kelihatan seperti 69. Ya. Oh, beda setahun ya. Ya. Oke, Mana baik. silakan. Yang berikutnya. Nih di balik tiang Ya, kasihan di balik dari tiang tadi dulu. nih. Ya, silakan. Kita dari tiang Maju-maju ke tiang. kasihan dari balik tiang. Iya, semuanya susah diri. Iya. Sini. Ya, Kelihatan nggak toh? kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar tema ya, Ma. Namanya siapa? Nama saya Haja Siti Sudiati, tapi Iya. biasa saya dipanggil Ibu Edi. Ya. Yang saya tanyakan, Ma, saya kan dagang. Ini yang biasa yang orang buat jual lagi pasti di bawah harga, mah. Tapi yang orang biasa ini kan pasti standar ya. Iya. Yang namanya harga beras telur itu minyak udah standar Iya, ya. iya dah. Yang saya tanyakan, mah, kadang-kadang kan ada orang lewat dari mana gitu, tahu-tahu kan belanja, mah. Nah saya bilang, misalkan saya biasa jual 60, tahu-tahu 62 Pak, apa Bu? Ternyata dia mau, mah. Boleh nggak? Boleh nggak, mah? Gitu. Boleh jadi harga di kampung dia 65. Begitu bilang sama ibu, berapa nih harganya? 62. Kata dia murah, itu boleh. Karena bukan paksaan. Terima kasih. Yang Iya. penting ada ridho dua-duanya.
Iya. Makasih, Begitu. Ma. Mangga. Iya, oke baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Buru- lupa. Iya. Dia Buru- balik lagi ke belakang tiang. Buru-buru banget udah ada yang nawar warungnya ya. Silakan Ibu dari sini ya. Sabar ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Erni Jamilah dari Ya. Majelis Taklim Rodotul Ulum. Ya. Saya mau bertanya, Mah, Sok. jika seorang istri membantu suami mencari nafkah, lalu hasilnya diberikan kepada untuk membantu orang tua dan saudara-saudaranya, Ya. tapi tanpa sepengetahuan Tidak suami. masalah, boleh duit gue. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke baik. Silakan. Ibu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Tata dari Ya. dari Taklim Al-Bakri. Mau Ya. menanyakan kepada Mama. Mama suka ada keluarga yang lain agama. Boleh agak dekat mic-nya ya. Bagaimana pembagian waris untuk orang yang lain agama? Orang yang berbeda agama tidak dapat hak waris. Tapi kalau kita dengan rasa kasihan untuk patungan itu nggak apa-apa Hibah Ustaz? boleh, Hibah. bukan warisan, hibah namanya. Ya. Iya. Makasih Mama. Kembali Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ini kasihan dia itu tuh situ tuh dari Iya tadi. boleh Bu. Silakan Bu. Kasihan ya. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya baju dia paling bagus ya Del. Iya. Nama saya Bersayap. Ibu Hasanah dari Majelis Taklim Al-Barkah. Mangga. Iya. Saya ingin menanyakan bagaimana niat orang sholat yang terjebak macet. Macet. Bukan macet, macet ya. Macet. Bahasa Indonesia tapi salah ya. Soal seperti sholat asar menjelang maghrib. Iya. Niatnya takhir, kodok atau adaan. Iya. Bukan tahir, bukan kodok, bukan adaan. Para ulama mengatakan artinya dia harus sholat menghormati waktu. Misalnya waktu asar sudah datang, sudah hampir waktu maghrib, tidak mungkin sampai ke rumah karena macet dan kita pakai kendaraan umum. Pada saat itu kita sholat menghormati waktu, minimal baca Fatihah, matikan radio dan sebagainya, pulang ke rumah langsung kerjakan sholat tadi. Tapi kalau kita pakai mobil pribadi, hari ini banyak pom bensin, banyak musola, kembali kepada iman kita. Kecuali kalau kayak tadi, kita ini naik mobil umum, Ya. di tengah-tengah kemacetan, silakan kerjakan sholat menghormati waktu, minimal Ya. baca Fatihah, ibu tayamum di situ dengan apa adanya, pulang ke rumah langsung kerjakan yang tadi kita menghormati waktu tadi. Ya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Mas, sekarang waktunya sudah habis. Ibu-ibu, mohon maaf kalau ada mau bertanya, kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita yaitu berkorban demi keluarga. Silakan, Ma. Pemirsa, yang namanya rumah tangga pasti pengen bahagia. Suami istri punya keinginan, punya kemauan yang pasti tidak sama. Oleh karena itu, suami rela berkorban buat istrinya. Nyari duit, buang waktu, buang tenaga, semuanya buat istri dan anak-anak. Istri pun rela berkorban, korban waktu, korban tenaga, masak yang suaminya doyan, rapihin kamar, rapihin tempat tidur, senyum yang manis, servis anak-anak dengan baik, antar ke sekolah, itu semua perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan, perjuangan kita tidak akan berhasil. Perjuangan yang baik, perjuangan yang ada pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah, insya Allah perjuangan kita akan berhasil. Rumah tangga yang didambakan sakinah, mawaddatan warahmah. Kalau suami istri rela berkorban buat pasangan masing-masing, insya Allah akan ada dalam genggaman kita. Amin. Amin. Ya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini di Masjid Al-Bakri Epicentrum Rasuna. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat ya. Amin. Makasih Bu Maria. Silakan tiangnya dibawa kalau mau pulang ya. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.